Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan atas urusan Allah, keluarga, sahabat, dan yang mencintainya. Topik tadabbur Al-Quran kita kali ini ialah musyawarah ketika hadapi masalah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim Tarjamah Tafsiriyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Tholib sebagai berikut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Sekiranya kamu kasar lagi keras hati kepada pengikutmu, niscaya mereka akan menjauhi kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Karena itu, maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan keduniaan mereka. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah berketapan hati, maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah. Quran Surah Ali Imran Surah nomor 3 ayat 159. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya seraya menyebutkan anugerah yang telah dilimpahkan kepada dia, telah dilimpahkannya kepada dia juga kepada orang-orang mukmin, yaitu Allah telah membuat hatinya lemah lembut kepada umatnya, yang akibatnya mereka menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah juga membuat tutur katanya terasa menyejukkan hati mereka. Fabima rahmatin minallahi
linta lahum, wahai Muhammad, berkat rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu, yaitu sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Tiada lain hal itu dijadikan oleh Allah buatmu sebagai rahmat buat dirimu dan juga buat mereka. Dalam firman selanjutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Karena itu, maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah, mohonkanlah ampun untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan keduniaan mereka. Quran Surah Ali Imran surah nomor 3 ayat 159. Karena itulah Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakkan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya. Seperti musyawarah yang dilakukan kepada mereka dalam perang Badar. Selanjutnya, dengan hal mencegat iring-iringan kabilah kaum Quraisy, kabilah kaum musyrik, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau membawa kami ke lautan, niscaya kami tempuh laut itu bersamamu. Dan seandainya engkau membawa kami berjalan ke Barkil Gimat, ujung dunia, niscaya kami mau berjalan bersamamu, dan kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya tetap duduk di sini, melainkan kami katakan, pergilah dan kami selalu bersamamu di hadapanmu, di sebelahmu kananmu dan sebelah kirimu, dan keadaan siap bertempur. Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah dalam perang Khandaq, apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu. Usul itu tolak oleh dua orang Sa'ad, yaitu Sa'ad ibnu Mu'az dan Sa'ad ibnu Ubadah. Akhirnya Nabi SAW menuruti pendapat mereka. Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah pula pada perjanjian Hudaybiyah. Apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslim menyerang orang-orang musyrik? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian Nabi SAW memperkenan kepada Abu Bakar itu. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan musyawarah ini benar-benar menjadi perhatian utama orang-orang soleh dahulu. Fudail bin Iyad misalnya, ia berkata, musyawarah mendatangkan keberkahan, hingga saya pun mau mengajak musyawarah dengan hamba saya Ethiopia
yang non-pribumi ini. Jadi adalah benar jika kemudian muncul perkataan hikmah, tidak akan merugi orang yang mau istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berpendapat, musyawarah adalah pintu rahmat dan kunci keberkahan. Dengan keduanya, ide-ide tidak akan tersesat dan impian-impian tidak akan musnah. Al-Hasan pernah mengatakan, setiap kaum yang bermusyawarah pasti akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, musyawarah inun minan nadamah adalah benteng dari penyesalan, wa amnun anil malamah, dan penyelamat dari cacian. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah musyawarah: 1. Memperkuat silaturahim dan memperkokoh persaudaraan. 2. Saling belajar dari satu sama lain. 3. Dapat bertukar pikiran antar satu sama lain. 3. Menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. 5. Pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan. 6. Menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba berbuat kebajikan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan tadabbur Al-Quran kita hari ini ialah memperkuat silaturahim dan memperkokoh persaudaraan, saling belajar dari satu sama lain, dapat bertukar pikiran antar satu sama lain, menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.